Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Uji coba makan bergizi gratis di Kabupaten Kota Waringin Timur akan dilaksanakan mulai tanggal 20 Januari mendatang. Sebagai persiapan, pemerintah daerah setempat menggelar rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional dan vendor. Rencana pengembangan Bandara Haji Hasan Sampit terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur sedang mengupayakan pembebasan lahan untuk pemindahan gedung pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran atau PKPPK. Guna mencegah adanya praktik penyimpangan layanan, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Sampit memanfaatkan teknologi digital, termasuk dalam hal pembayaran jasa kepelabuhan yang dilakukan menggunakan sistem transaksi elektronik. Rapat koordinasi persiapan uji coba makan bergizi gratis di Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan di kantor Bupati pada Senin pagi. Kegiatan juga diikuti sejumlah dinas dan instansi terkait di daerah setempat. Makan bergizi gratis bagi siswa mulai dilaksanakan pada 20 Januari mendatang. Uji coba program ini melibatkan satu vendor untuk menyediakan antara 3.000 hingga 3.500 porsi makanan bergizi. Tahap awal program makan bergizi gratis dilaksanakan di Kecamatan Mentau Baru Ketapang. Pemerintah daerah masih mendata dan menentukan sekolah mana saja yang akan mengikuti uji coba program ini. Penentuan sekolah dilakukan sesuai dengan syarat yang ada, yaitu lokasinya berjarak maksimal 6 km dari dapur umum. Jadi uji coba ini kan kita mulai nanti tanggal 20 ya, dengan siswa yang akan diberi sajian tadi seperti apa yang dijelaskan Bu Apop, sekitar 3.000 lebih ya, 3.000 sampai 3.500. Jadi pada kawasan Kecamatan Mentau Baru Ketapang. Jadi tempatnya tadi sudah diarahkan juga oleh Bu Apop, jadi bahwa cari anak-anak yang memang membutuhkan makanan ini. Jadi nanti bersama lurah, bersama Pak Camat untuk bisa menetapkan sekolah mana yang akan dibantu terlebih dahulu. Dalam program ini akan berjalan, vendor ini kan 1 tahun ya dilaksanakan, nanti diperpanjang lagi dan mudah-mudahan segera datang vendor-vendor lain. Ya, karena jumlah murid yang ada di Kabupaten Kota Waringin khususnya di Kecamatan Mentau Baru Ketapangnya hampir sekitar 30 ribuan. Dalam program ini, para siswa akan mendapat 1 porsi makanan bergizi gratis selama 5 hari dalam sepekan. Menu makanan yang disiapkan akan diawasi oleh petugas dari Badan Gizi Nasional. Setiap harinya siswa akan menerima menu makanan berbeda dengan nominal Rp15.000 per porsi untuk bahan makanan dan operasional. Peserta didik sesuai dengan data yang diberikan oleh pihak BGN kepada kami, pihak vendor itu 3.036 penerima manfaat. Nah, untuk jumlah ibu menyusui, ibu hamil dan balita belum sekolah itu 10%-nya. Artinya perkiraan di 3.000 sampai 3.500 untuk kita sediakan. Untuk 1 porsi itu sesuai dengan kontrak yang diberikan kepada kami itu bernilai 15.000, 10.000 itu untuk bahan makanan, 5.000 untuk operasionalnya. Untuk menu makanan sendiri? Menu makanan itu kita koordinasi antara vendor kita, pihak ketiga dengan pihak dari Badan Gizi Nasional, itu ada orang khusus dari ahli gizi untuk penentuan menunya. Setiap hari berbeda-beda atau gimana? Menunya itu berbeda-beda yang kita siapkan. Program ini dilaksanakan bertahap dengan harapan pada tahun 2027 mendatang, program makan bergizi gratis sudah bisa menjangkau seluruh wilayah Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV.
Pengembangan Bandara Haji Hasan Sampit dilakukan agar pesawat berbadan besar bisa mendarat di bandara tersebut. Selain memperpanjang landasan pacu, juga diperlukan pemindahan gedung PKPPK yang berada di samping tempat parkir pesawat. Selasa siang, pemerintah Kota Waringin Timur mengumpulkan sejumlah warga pemilik lahan yang menjadi rencana lokasi gedung baru PKPPK. Pemerintah daerah mensosialisasikan kepada warga terkait rencana pembebasan lahan seluas 1,7 hektar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur, Rodi Kamislam menjelaskan, pemindahan gedung PKPPK bertujuan untuk memperluas area parkir pesawat atau apron bandara. Sehingga saat pesawat berbadan besar sudah bisa mendarat di Bandara Sampit, dapat bermanuver dengan aman di area apron bandara tanpa mengenai gedung PKPPK. Salah satu kendala kita adalah gedung PK ini harus kita pindahkan karena kalau dia bermanuver itu dikhawatirkan sayap pesawat itu bisa kena bawah. Jadi tidak konsentrasi. Jadi ini karena kita adakan dulu pengadaan tanahnya di 1,7 hektar. Ada 3, kalau tidak salah ada 13 kapling ya yang dulu kita ganti rugi atau kita bebaskan. Ini kan kita sosialisasi, kita untuk menentukan titik-titiknya itu, ya luasannya itu, kemudian memverifikasi, kemudian surat-suratnya, ya. Nah baru nanti kita akan beranjak ke tim appraisal untuk menentukan berapa harga satuan meter persegi ini. Pemerintah Kota Waringin Timur mentargetkan rencana pembebasan lahan gedung baru PKPPK selesai dalam waktu kurang lebih 3 bulan ke depan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa ke pelabuhan terus dilakukan oleh PT Pelindo Sampit, terutama dalam menutup celah potensi terjadinya penyimpangan seperti halnya pungutan liar maupun pelanggaran lainnya. Junior Manajer Terminal Pelayanan Pelabuhan Sampit, Tripurbo Waluyo Jati mengatakan, sejak pertengahan tahun 2024 lalu, pihaknya tidak lagi memberlakukan transaksi secara tunai. Seluruh transaksi hanya dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis elektronik. Hal ini bertujuan memastikan transparansi dan mencegah praktik pungutan atau imbalan jasa yang tidak syah. Penerapan sistem ini juga untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan ke pelabuhan. Melalui aplikasi yang tersedia, pengguna jasa dapat melakukan transaksi secara jarak jauh. Kami dari manajemen Pelindo sudah jelas bahwa pelayanan mutlak nomor 1. Kami juga sudah melaksanakan inovasi-inovasi, langkah-langkah perbaikan pelayanan. Termasuk di Sampit semua kegiatan dilaksanakan secara transparan. Dengan diimplementasikan AutoGate kemarin, bukti bahwa Pelindo komitmen pelayanan kami semuanya cashless, tidak berupa transaksi secara manual. Harapannya ke depan masyarakat secara umum bisa menggunakan dan menikmati pelayanan secara maksimal tanpa adanya pungutan atau imbalan yang lainnya. Ini bagian dari bentuk kontribusi kami kepada masyarakat Kotim. Para pengguna jasa diimbau untuk tidak terpengaruh oleh oknum yang mengatasnamakan Pelindo dalam melakukan pungutan atau imbalan lain. Dengan penerapan sistem elektronik ini, PT Pelindo Sampit berkomitmen memberikan layanan yang lebih baik, aman, dan bebas dari praktik penyimpangan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Penjabat Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa dan Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Tengku Ali Syahbana mengikuti senam massal bersama ratusan masyarakat Kecamatan Kumai yang digelar oleh Angkatan Muda Penerus Perjuangan atau AMPP 46 pada hari Minggu 12 Januari 2025 pagi.
bertempat di lapangan sepak bola Senggora Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Senam massal yang dipandu oleh pelatih senam profesional ini merupakan salah satu rangkaian acara kegiatan dalam rangka memperingati peristiwa pertempuran merebut kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung heroik pada tanggal 14 Januari 1946 di wilayah Kecamatan Kumai. Selain penjabat Bupati Kota Waringin Barat, acara ini juga dihadiri oleh Camat Kumai Abdul Gofur, Kepala Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Arut Pangkalan Bun Sapriansyah, dan Ramil dan Kapolsek Kumai, serta tokoh masyarakat Kota Waringin Barat. Penjabat Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa sangat mengapresiasi serta mendukung kegiatan senam ini yang dilakukan setiap hari Minggu pagi serta diinisiasi oleh Angkatan Muda Penerus Perjuangan 14 Januari 1946. Budi Santosa juga berharap kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kebugaran, mempererat serta kekompakan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini dalam rangka senam bersama memperingati perjuangan Panglima Utar 14 Januari 46. Jadi ini semangat ini harus perlu dipupuk oleh masyarakat Kumai sekitarnya untuk semangat jaga kebugaran warga. Saya kira ini. Dan ini alhamdulillah ternyata program ini setiap hari akad ya, hari Minggu diadakan. Usai senam, panitia penyelenggara peringatan peristiwa pertempuran 14 Januari 1946 tahun 2025 bersama PJ Bupati Kota Waringin Barat, Asisten 1 Sekda Kota Waringin Barat, Camat Kumai, dan Kepala PDAM Tirta Arut Pangkalan Bun membagikan door prize berupa sembako kepada peserta senam dengan cara diundi melalui nomor kupon yang diberikan pada saat melakukan senam. Jamri, SBTV. Sebanyak ratusan ekor kambing milik Miftahul Aflah ini baru saja tiba dan didatangkan dari Pulau Jawa. Kambing-kambing tersebut didatangkan untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di sejumlah rumah makan yang menjadi pelanggannya yang tiap hari makin bertambah. Usaha penjualan daging kambing dan memasok rumah makan dilakukan Miftahul Aflah baru sekitar 3 bulan terakhir. Karena banyaknya kebutuhan daging kambing dan pasokan yang ada di kandang tidak mencukupi, maka solusinya adalah mendatangkan dari Jawa. Sebenarnya Miftahul sendiri merintis usaha peternakan kambing sejak sekitar tahun 2018 lalu. Lika-liku dan perjuangan dalam beternak telah dilalui. Pada saat itu karena belum menguasai ilmu peternakan, banyak kambing yang dia pelihara mati. Akibatnya pada saat itu rugi hingga ratusan juta rupiah. Meski gagal, Miftahul tidak lantas menyerah. Pada tahun 2021, dirinya kembali mencoba memelihara kambing. Dan ternyata dengan pola kandang dan pemeliharaan yang berbeda, kambing miliknya mampu bertahan dan terus berkembang dari awalnya puluhan ekor hingga akhirnya mencapai ratusan ekor. Selain dipelihara sendiri, Miftahul akhirnya menggandeng warga sekitar yang mempunyai minat beternak untuk bekerja sama memelihara kambing dengan sistem kemitraan atau bagi hasil. Dari yang awalnya hanya 1 kandang, kini Miftahul memiliki 7 buah kandang, yang mana tiap-tiap kandang kambing yang tersebar di beberapa lokasi. Kandang-kandang tersebut berisi paling sedikit 15 ekor hingga 60-an ekor. Kalau yang dari awal ya Mas, ini ya saya peternak kambing dari tahun 2018 itu saya mengalami kerugian. Ya ada yang sakit kembung, itu pokoknya kerugian saya itu mencapai ratusan lah. Saya tidak putus asa, saya coba lagi, alhamdulillah saya berhasil ini untuk breeding saat ini. Pada saat itu saya juga mengalami Mas 1 tahun. Saya kerugian, kandang saya bikin terbuka, sistem kayak di Jawa gitu, nggak taunya hancur Mas, habis. Nggak cocok, kena dingin, tahu-tahu ada yang kembung, ada yang gudikan, bermacam-macam lah Mas kendalanya lah. Terus saya menemukan kandangnya, saya bikin rapat seperti ini, baru berhasil sekarang. Kalau saya sendiri untuk saat ini sebenarnya masih suka breeding Mas, untuk hasilnya sangat memuaskan daripada jual beli.
Cuma kadang kan ada orang datang itu tanya, Mas ada kambing buat akeko, kita kok kelihatannya ternak kambing kok nggak ada kan nggak enak Mas. Jadi saya sedih. Akhirnya bertanggung jawab itu. Kalau untuk harga yang dibuat akeko itu bervariasi Mas, dari mulai 2.800.000 sampai 3.500.000, bahkan ada lagi yang 4 juta ada, 4,5 ada, bervariasi lah Mas. Tergantung ukurannya kambingnya lah. Selain kebutuhan rumah makan dan restoran, kambing-kambing dari peternak yang ada di Desa Sumber Agung ini juga biasanya dijual untuk kebutuhan lain seperti akikah, tasmiyah, maupun kurban. Sebagaimana diketahui, untuk di Kabupaten Kota Waringin Barat sendiri, sebagian besar kambing yang ada masih didatangkan dari Pulau Jawa sebagai salah satu daerah penghasil ternak. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa bergeser dengan makin banyaknya peternak-peternak yang ada di Kobar yang mengembangkan peternakan terutama jenis kambing. Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.